semuanya, konnichiwa. Perkenalkan nih, dengan saya Rido dan rekan saya Andarini. Kami berdua rekrutmen konsultan dari PT OSL Najaya Indonesia. Apa kabar nih teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan juga tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita berdua akan sharing mengenai gimana sih cara bikin CV yang bagus. Mungkin dari kalian punya impian nih bekerja di sebuah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan multinasional, perusahaan terkenal, dan juga kalian mungkin punya mimpi untuk ada di posisi tertentu atau di jabatan tertentu. Tapi kalian udah coba nih apply kemanapun, baik job portal, baik website, dan apapun caranya. Tapi kenapa sih nggak dipanggil-panggil? Mungkin ada yang salah kali ya dengan CV kalian. Nah, memangnya apa sih yang rekruter lihat dari CV yang kalian kirim? Mau tahu jawabannya? Tonton terus ya videonya, karena kita akan memberikan tips bagaimana cara membuat CV yang baik di mata rekruter. Nah, kalian siap-siap nih dipanggil interview. CV itu adalah daftar riwayat hidup kalian yang berisi pengalaman, kompetensi, achievement yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau untuk tujuan tertentu. Nah, kita semua membutuhkan CV karena CV merupakan gateway atau gerbang yang kita gunakan untuk apply kerja, scholarship, atau beasiswa. Selain itu, CV juga digunakan sebagai professional branding, di mana kita menuliskan semua pengalaman dan achievement yang kita miliki. Setiap hari, rekruter menerima ratusan hingga ribuan CV yang harus mereka screening. Oh iya, kalian tahu nggak sih berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh rekruter untuk menilai CV? Ternyata rekruter cuma butuh waktu 6-10 detik untuk menilai satu CV. Nah, oleh karena itu, CV kalian harus terlihat jelas dan simpel ya. Nah, apa sih yang harus kalian tulis di dalam CV kalian? Bagian yang pertama adalah personal detail. Personal detail ini sendiri berisikan nama, alamat, kontak person yang berisikan nomor handphone ataupun alamat email kalian dan juga foto. Di negara-negara seperti Eropa dan Amerika sana sudah tidak perlu loh foto untuk CV atau resume. Tapi kalau di Indonesia dan juga Jepang masih butuh foto untuk CV kalian. Nah, di Jepang bahkan ada loh foto studio khusus untuk foto CV. Nah, selanjutnya ada personal summary. Di bagian ini, kalian harus menuliskan 100-200 kata yang menggambarkan diri kalian. Misalnya, edukasi, pengalaman kerja, atau skills yang kalian miliki. Personal summary ini merupakan rangkuman dari CV kalian. Yang ketiga adalah education atau pendidikan. Di bagian education ini, kalian harus tulis nama universitas, jurusan yang kalian ambil, IPK, dan juga kapan kalian masuk kuliah dan juga kapan kalian lulus. Nah, selanjutnya yang keempat, ada certification, training, dan seminar. Di bagian ini sangat membantu loh untuk menjadi nilai plus kalian. Kalian dapat mengambil certification atau training yang sesuai dengan jurusan atau pekerjaan kalian. Misalnya, kalian sedang bekerja di bidang accounting, lalu kalian mengambil certification benefit A dan B. Bagian kelima adalah pengalaman bekerja atau work experience. Kalian bisa urutkan pengalaman bekerja kalian dari yang paling akhir sampai dengan yang paling awal. Jangan lupa juga kalian harus mencantumkan nama perusahaan, lalu posisi terakhir, job description atau uraian pekerjaan, dan juga periode bekerja. Sedikit catatan untuk periode bekerja, kalau bisa kalian tulis bulan dan juga tahun dari periode bekerja tersebut. Misalnya kalian bekerja di PTA dari Januari 2019 sampai dengan September 2020. Jadi rekruter bisa tahu berapa lama periode kalian bekerja di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam ada skills. Di bagian ini terdapat soft skills dan hard skills. Misalkan, mempunyai komunikasi skill yang bagus atau dapat mengoperasikan accounting software. Nah, tetapi kalian harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian tulis di CV ya. Yang berikutnya adalah achievement. Kalian pasti kalau bekerja pernah mendapatkan pencapaian atau mendapat apresiasi. Nah, kalian bisa tuliskan achievement apa yang pernah kalian dapat atau pencapaian apa yang kalian pernah dapat. Misalnya, kalau kalian seorang sales, kalian pernah achieve target 200%, atau kalian pernah menjadi karyawan terbaik di perusahaan. Tapi pastinya harus ada data yang jelas ya. Nah, yang terakhir ada hobi. Sebenarnya untuk bagian ini tidak terlalu wajib, namun bagian ini dapat menjadi gambaran untuk rekruter untuk melihat kegiatan kalian di waktu luang. Yuk kita lihat CV ini, apakah kalian mau ketemu sama orang ini? Kalau saya sih enggak. Lalu apa sih yang salah nih dengan CV ini? Kita cari tahu yuk sama-sama. Yang pertama, bagian foto.
Begitu melihat fotonya, kesan yang pertama kali saya tangkap kok kurang friendly ya. Nah, sedikit tips nih buat kalian. Foto untuk CV itu pastikan muka kalian lurus melihat kamera. Di sini saya bagikan nih contoh foto-foto yang bagus dan tidak bagus. Mungkin bedanya sangat tipis sih, tapi perbedaan yang tipis ini bisa menentukan masa depan kalian. Yang berikutnya adalah bagian font atau huruf. Fontnya kok kerasa kurang formal ya? Nah, tips buat kalian harus menghindari font-font yang tidak formal seperti Comic Sans. Pilih huruf-huruf yang profesional seperti Arial, Times New Roman, dan juga dengan ukuran yang sesuai. Pastikan font juga mudah dibaca ya oleh recruiter. Nah, berikutnya untuk bagian experience. Sebenarnya job desk juga kalau terlalu panjang kurang bagus sih. Tapi kalau contoh CV seperti ini, apa yang recruiter bisa baca dari CV ini? Tidak ada job desk dan hanya posisi saja. Coba kalian perhatikan juga di bagian working period-nya. Nih, kalian jangan bohong ya mengenai CV kalian. Recruiter tuh akan melakukan reference check loh. Nanti bisa saja mereka akan tanya ke rekan kerja kalian di perusahaan yang sebelumnya. Berikutnya bagian education. Kalian harus mention juga kalian ambil jurusan apa. Jadi jangan bachelornya saja. Berikutnya ke bagian skill. Kalau kita lihat di sini kurang jelas ya. Apa maksud dari excellent dan great di sini? Jadi lebih baik kalian tulis skill yang memang benar-benar teknikal atau benar-benar lebih lengkap ya. Misalnya skill software kalian atau skill communication kalian. Berikutnya ke bagian achievement. Kalau untuk bagian achievement menurut saya sih achievement yang dia tuliskan di sini kurang cocok dengan achievement yang dalam bidang profesional. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan di awal, coba cantumkan achievement dalam pekerjaan kalian. Oh iya, kalian tidak usah tulis CV di bagian headline CV kalian ya, karena itu nggak perlu. Headline-nya langsung nama kalian saja. Nah, jadi harus bagaimana ya? Selanjutnya, kita akan tampilkan contoh CV yang baik ya. Ini fotonya jauh lebih bagus ya. Wajahnya hadap depan dan kelihatan cukup friendly dan ceria. Lalu selanjutnya, di bagian experience, dia juga menuliskan dengan cukup singkat dan jelas. Mudah dibaca ya. Selain itu, periode kerja dan posisinya juga jelas. Lalu, di bagian education, informasinya juga lengkap ya. Dari jurusan, periode kuliah, dan GPA juga dia tuliskan. Lalu selanjutnya untuk certification dan skill, ini juga sangat jelas ya. Ada nama sertifikat dan juga nama software yang dia bisa gunakan. Lalu selanjutnya ada achievement. Untuk achievement, kalian dapat menggunakan power words dan jelaskan juga achievement yang pernah kalian capai. Contohnya, achieve 100% target yearly, supervise 100 orang, launch new project, atau juga achievement dengan tim. Selain hal-hal yang tadi kita review di atas, ada beberapa hal nih yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Inggris. Pastikan CV kalian menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kalian ingin bekerja di perusahaan multinasional, kalian harus bisa berbahasa Inggris loh. Yang kedua adalah menggunakan file Microsoft Word atau PDF. Tapi paling baik sih menggunakan PDF ya. Jadi formatnya tidak akan berubah atau font yang kalian cantumkan di CV tidak akan berubah walaupun dikirim di komputer yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan cover letter di body email kalian. Setiap kalian mengirim email, pastikan ada kata pengantar ya. Misalnya, tujuan kalian, background kalian. Jadi ketika rekruter tertarik dengan kalian, mereka akan langsung menghubungi kalian. Jangan langsung kirim CV bodong ya. Jangan lupa juga untuk menuliskan posisi apa yang kalian apply di kolom subjek. Nah, yang terakhir, jangan lupa juga untuk cek spelling, grammatical error, bahasa, dan typo. Kalian juga bisa minta tolong ke teman kalian untuk cek sebelum kalian kirim ke rekruter. Nah, itu tadi penjelasan dari kita mengenai cara membuat CV yang baik. Ayo coba kalian cek CV kalian. Siapa tahu masih ada yang harus ditambahin atau masih ada yang harus direvisi. Kalau kalian ada yang ditanyakan terkait dengan CV atau kalian para fresh graduate bingung mau tulis apa di CV kalian karena belum punya pengalaman kerja, komen di bawah ini aja ya, nanti kita akan bales. Selain itu, kita juga memiliki job vacancies yang banyak loh. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa menghubungi kita di sini ya. Nah, bukan hanya job vacancy aja yang kita share, tapi kita juga sering share tips-tips yang bermanfaat dan penting buat kalian semua di Instagram kita. So, jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips penting dari kita. Happy work life! Sayonara!